Hai semua, perkenalkan saya Grandi Christopher, Kepala Cabang Jasa Utama Kapital Sekuritas Manado. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan cara bagi nasabah untuk membaca dan memahami tabel stock pick dari Jasa Utama Kapital Sekuritas Manado. Sebelumnya, saya ingin disclaimer dulu ya. Semua stock pick di tabel ini merupakan informasi saja, bukan sebagai perintah atau larangan untuk membeli dan menjual. Risiko dan keuntungan dalam berinvestasi menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar. Oke, mari kita mulai dari melihat sisi sektor terlebih dahulu. Dalam memilih saham, sebaiknya kita melihat dulu sektor apa saja yang sedang uptrend. 11 sektor yang ada di bawah ini akan diupdate setiap hari sesuai dengan apa yang terjadi di market. Bisa uptrend, bisa sideways, maupun downtrend. Setelah melihat dan memahami sektor-sektor IHSG yang sedang uptrend, sideways, maupun downtrend, mari kita melihat ke tabel atas, yaitu uptrend dan downtrend. Saham uptrend yang berada di sebelah kiri adalah saham-saham yang harganya sedang bergerak naik. Harga sahamnya saat naik membuat harga yang lebih tinggi dari kenaikan sebelumnya, dan saat koreksi tidak membuat harga yang lebih rendah. Kita ambil contoh saham SCMA. Pada grafik SCMA ini kita bisa melihat bahwa harga saham SCMA ini mulai kenaikan sejak tanggal 9 Maret sampai 30 Maret. Setelah mengalami kenaikan yang lumayan pada tanggal 9 Maret, SCMA mengalami koreksi sehat. Dan pada tanggal 21 Maret mengalami kenaikan harga lagi yang lebih tinggi dari kenaikan sebelumnya. Sampai tanggal 27 Maret, SCMA mengalami koreksi kembali, tapi tidak lebih rendah dari harga pembukaan saat tanggal 21 Maret. Tanggal 28 sampai 30 Maret kembali rebound dan balik lebih tinggi dari kenaikan tanggal 21 Maret. Tanggal 31 Maret sampai 1 April, SCMA kembali koreksi, tapi tidak lebih rendah dari kenaikan tanggal 28 Maret. Kesimpulannya adalah sejak tanggal 9 Maret sampai 30 Maret, SCMA naik dan membuat harga yang tertinggi baru dan mengalami koreksi 31 Maret sampai 1 April, tapi tidak membuat harga yang lebih rendah dari sebelumnya. Oke, apabila kita mempunyai saham yang uptrend dan beberapa hari ke depan mengalami penurunan yang lebih rendah dari harga terendah sebelumnya, akan ada dua skenario yang bisa terjadi. Satu, apabila saham uptrend dipindah ke tabel sideways, maka nasabah yang belum profit bisa tetap hold karena kemungkinan besar ada support yang cukup kuat setelahnya yang mampu bisa menahan penurunan harga saham tersebut. Apabila nasabah yang sudah profit bisa take profit dan membeli kembali saat support sideways sudah terbentuk. Skenario kedua, apabila sahamnya dikeluarkan dari tabel atau masuk ke saham downtrend, which is dikeluarkan, maka nasabah yang sudah profit maupun belum sebaiknya menjual sahamnya karena ada kemungkinan support kuat setelahnya terlalu jauh. Berpindah ke saham sideways yang berada di sebelah kanan. Saham sideways adalah saham-saham yang harganya sedang bergerak di situ-itu aja. Maksudnya, harga dari saham sideways tidak mampu naik membuat harga kenaikan yang lebih tinggi dari sebelumnya dan cukup kuat untuk bertahan sehingga tidak turun lebih rendah dari harga sebelumnya juga. Kita ambil contoh saham MSIN. Pada grafik MSIN ini, kita bisa melihat setelah mengalami kenaikan dari tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 21 Februari, MSIN kembali turun sampai tanggal 4 Maret. Tetapi penurunannya tidak melewati dari harga pembukaan tanggal 16 Februari. MSIN kembali mencoba naik, tapi tidak melewati ke harga tertinggi sebelumnya. Sampai pada tanggal 1 April, MSIN tidak membuat harga terendah baru. Inilah yang dinamakan saham sideways. Pada saham sideways ini, kita bisa menerapkan strategi TikTok, yaitu buy on support dan sell on resist. Dalam saham MSIN,
kita bisa beli di harga 5225 sampai dengan 5400 dan menjualnya di harga 5850 sampai dengan 6000. Apabila nantinya saham MSIN tidak bisa naik dan closing break resistnya di 6250, apabila nanti saham MSIN bisa naik dan closing break resistnya di 6250, maka saham MSIN yang masih ada bisa di hold, atau yang sudah terjual bisa mulai beli lagi. Dan apabila akhirnya saham MSIN turun di bawah 5225, sebaiknya dijual. Setidaknya resiko loss yang kita terima tidak terlalu besar. Kita berpindah ke saham downtrend. Saham downtrend adalah saham yang tidak bisa naik membuat harga yang lebih tinggi dan malahan turun membuat harga yang lebih rendah dari harga terendah sebelumnya. Kita bisa melihat grafik saham ISSP. Pada grafik ISSP ini, kita bisa melihat pada tanggal 1 Maret sampai dengan 4 Maret, ISSP mengalami kenaikan. Tetapi kembali koreksi sampai dengan tanggal 15 Maret tanpa membuat harga yang lebih rendah dari harga pembukaan tanggal 1 Maret. Setelah berhari-hari berusaha bertahan di harga 404, akhirnya pada tanggal 1 April ISSP mengalami penurunan yang lumayan dalam sampai membuat harga yang lebih rendah dari tanggal 1 Maret. Maka dengan ini bisa dikatakan bahwa ISSP mengalami downtrend. Untuk saham downtrend sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Oke, setelah membahas tentang saham uptrend, sideways, dan downtrend, saya ingin menjelaskan tentang keterangan warna dan kode yang ada pada saham-saham di tabel. Saham yang berwarna kuning adalah saham yang baru masuk ke dalam tabel. Saham kuning dalam tabel uptrend berarti saham tersebut baru break resist dan membuat harga tertinggi yang baru. Contohnya, ASUS. Pada saham ASUS ini, Anda bisa melihat tanggal 1 April harganya naik lebih tinggi daripada tanggal 16 sampai 18 Maret sebelumnya. Saham kuning yang masuk di tabel sideways adalah saham yang tidak mampu meneruskan kenaikannya dan mengalami penurunan sampai melewati support minornya, tapi belum membuat harga yang lebih rendah daripada harga sebelumnya. Saham kuning di tabel sideways bisa jadi adalah saham yang sebenarnya masih uptrend, tapi sudah terlalu lama tidak kuat untuk naik. Saham tersebut dipindah dari uptrend ke downtrend supaya bisa di-take-tok dulu saja sampai dia bisa break resistnya. Juga agar supaya nasabah yang bosan bisa memindahkan dananya ke saham yang sedang uptrend. Saham yang berwarna hijau adalah saham yang menurut analisa saya sedang berada di dekat support dan layak untuk dibeli di harga area buy dengan resiko yang relatif kecil. Bila nasabah ingin membeli saham di luar dari area beli, mohon dianalisa kembali dulu ya sebelum membeli supaya nasabah mengerti perbandingan antara resiko dan reward yang akan nasabah hadapi. Untuk saham yang tidak memiliki harga area beli, sebaiknya jangan dikejar, karena saham tersebut sudah naik dan perbandingan resiko rewardnya sudah sangat tidak menarik. Saham-saham ini di tabel hanya memiliki support dan resist yang berguna untuk para nasabah yang sudah memegang saham tersebut agar bisa menjaga saham mereka. Saham dengan huruf merah adalah saham-saham LQ45, yaitu 45 emiten saham yang paling liquid di Indonesia. Saham dengan tambahan huruf NS adalah saham non-syariah. Keterangan ini diperlukan untuk teman-teman kita yang hanya berinvestasi maupun trading di saham-saham yang syariah. Saham dengan tambahan huruf HR adalah kepanjangannya high risk, adalah saham-saham yang tingkat volatilitasnya tinggi dan naik dengan persentase besar dan signifikan dalam sehari. Juga sebaliknya bisa dibanting dengan persentase yang besar dan signifikan juga dalam hanya sehari. Saham high risk juga memiliki market cap yang kecil, bisa dilihat dari jumlah lot yang ada di bid dan offer.
para nasabah pemula sebaiknya tidak trading di saham high risk. Juga untuk para nasabah yang profil resikonya rendah, sebaiknya saham-saham ini dihindari saja. Saham dengan tambahan huruf IN adalah saham-saham yang sebenarnya cocok untuk diinvestasikan. Saya memasukkannya ke dalam tabel karena saham-saham tersebut mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Ngomong-ngomong soal saham invest, saham yang baik untuk kita invest adalah saham yang memberikan dividen yang cukup lumayan kepada investornya. Saham-saham invest biasanya pergerakannya lambat. Maka dari itu apabila ada saham-saham invest yang kenaikan harganya lumayan, biasanya saya akan masukkan ke dalam tabel juga. Menyambung tentang saham invest, apabila para nasabah ingin bertanya kepada saya tentang saham-saham yang bisa diinvest, silakan langsung saja chat ke saya melalui Telegram agar supaya para nasabah bisa mendapatkan informasi tentang saham-saham apa aja sih yang bisa ngasih dividen besar. Finally, semoga dengan video ini para nasabah bisa membaca, memahami, mengerti tabel stock pick dari Jasa Utama Capital Sekuritas Manado. Para nasabah juga diharapkan bisa menganalisa kembali saham-saham yang di tabel, agar supaya para nasabah bisa membuat keputusan membeli atau menjual dengan confident, tenang, dan tidak panikan. Untuk para teman-teman yang ingin join dengan kami di Jasa Utama Capital Sekuritas Manado, yuk mari langsung datang ke Ruko Megamas Blok 1B2 nomor 43B. Saya akan dengan senang hati melayani Anda. Anda juga bisa langsung menghubungi admin kami Mona di nomor WhatsApp kami di 0813 9118 8080. Instagram kami ada di @juc.manado. Bisa di-follow dan langsung DM aja ke admin Mona untuk nanya-nanya tentang Jasa Utama Capital Sekuritas Manado. Okay, thank you for the attention. Saya Granley Christoffel. Semoga makin cuan. Thank you.